Sebuah film Cina baru-baru ini dikecam setelah dirilis di situs streaming film online pada 18 Mei lalu. Film yang berjudul Lonely Action ini ternyata memiliki judul lain, yaitu The Rise of Chinese Captain Squadron atau disingkat sebagai China Captain. Dari judulnya saja kita sudah bisa paham alasan film tersebut dikecam. Yap, film ini dianggap merupakan plagiat dari salah satu film Marvel, Captain America. Melansir dari NetEase, slogan dari film ini adalah Avengers versi Cina berkumpul. Para pahlawan dari zaman kuno dan modern keluar dari sungai dan danau untuk mendominasi dunia. Film ini menceritakan tentang sekelompok pahlawan Cina yang menyatakan perang terhadap sekelompok pahlawan asing yang telah merambah wilayah kekuasaan mereka ke Cina. Film ini juga menjadi viral karena menampilkan banyak karakter, antara lain Kera Sakti dari kisah Journey to the West, Yang Guo dari The Return of the Condor Heroes, Guan Yu dari Three Kingdoms, dan Bruce Lee. Bahkan beberapa karakter terlihat memiliki kekuatan super seperti Judge Bao yang bisa memancarkan sinar laser dari tanda lahir berbentuk bulan sabit di dahinya. Tak hanya itu, film ini juga menampilkan beberapa karakter pahlawan non-China, mulai dari Spider-Man, Thor, Dragon Ball, sampai Sailor Moon. Diberitakan oleh ZN, film yang disutradarai oleh He Yichang mendapat banyak kritikan dari masyarakat Cina. Menurut mereka, film ini memiliki jalan cerita yang buruk dan kualitas gambar yang terlihat seperti film bajakan. Konsep film ini adalah superhero dalam tanda kutip. Tapi banyak netizen berpendapat bahwa pertarungan di dalam film ini hanyalah pertarungan dasar. Adegan bertarungnya pun tidak menarik dan tidak bisa disebut sebagai seni bela diri. Meski begitu, terlepas dari review buruk netizen, film tersebut mendapatkan rating 7,6 di situs Tencent Video. Apakah Anda tertarik untuk menonton filmnya? Wow, sadis juga ya. Seorang wanita muda asal Cina memutuskan pria yang baru ia kencani setelah tahu bahwa mobil Porsche Cayenne miliknya ternyata palsu. Dilansir dari World of Buzz, wanita tersebut bertemu dengan kekasihnya di sebuah acara. Ia tertarik dengan kepribadian dan mobilnya. Wanita itu mengatakan meskipun pacarnya punya mobil mewah, ia tetap rendah hati. Ia masih mengenakan baju merek online dan makan di food stall. Suatu hari wanita itu mengirimkan foto Porsche Cayenne milik pacarnya ke grup chat. Dan ia kaget mengetahui ternyata mobil itu bukan mobil Porsche Cayenne. Sebenarnya mobil itu adalah mobil buatan Cina yang menjiplak mobil mewah buatan Jerman itu. Dan inilah mobil Porsche Cayenne yang sebenarnya. Wanita tersebut awalnya sempat marah karena logo Porsche ada di tiap sisi mobil. Tapi temannya mengatakan bahwa logo bisa dibeli di toko online. Dan sebenarnya mobil pacarnya adalah Zotia SR9 yang harganya jauh di bawah harga Porsche. Setelah itu wanita itu minta putus ke pacarnya karena ia telah mempermalukannya di hadapan teman-temannya. Sebagai info, kalau kalian ke Cina dan melihat mobil mewah, jangan kaget dulu. Siapa tahu mobil mewah itu KW. Hehe. Titanic tuh dibuat di Cina. Semoga saja yang satu ini tidak tenggelam. Replika Titanic sedang dibangun di Cina dan disiapkan untuk berlayar pada tahun 2022. Menurut CNN, Titanic II akan memiliki 835 kabin dan akan dapat menampung 2.435 penumpang bersama dengan 900 anggota awak. Untuk membuat hal-hal lebih aman saat ini, lebih banyak sekoci ditambahkan ke kapal senilai 500 juta US dollar bersama dengan lambung kapal yang dilas. Kapal akan membawa penumpang dari Dubai ke New York dengan penumpang dapat membeli tiket kelas pertama, kedua, dan ketiga, mirip dengan Titanic asli. Titanic II awalnya diharapkan untuk berlayar di tahun 2016. Namun pengembangan kapal itu dihentikan pada tahun 2015 setelah perselisihan keuangan Clive Palmer dengan pemerintah Cina. Palmer adalah miliarder Australia yang datang dengan ide untuk membangun replika kapal. Di Cina adalah hal yang normal jika melihat barang palsu di mana-mana. Mungkin akan lebih mengejutkan jika sesuatu benar-benar nyata. Cina suka dengan barang-barang palsunya. Contohlah charger iPhone made in China. Mereka sangat aman dan sempurna untuk tiap kesempatan. Lebih baik lagi, pintu darurat di sebuah mall di Cina ini. Ada 2 pintu untuk membuat mereka lebih efisien dan lebih baik lagi dengan feng shui ganda. Wyjście awaryjne w Chinach.
Oke, jadi mungkin memiliki pintu darurat yang tidak mengarah kemanapun mungkin bukanlah ide terbaik. Tapi ya, apa sih yang dapat terjadi? Pada kenyataannya, memiliki desain jenius tersebut bahkan bisa berguna dalam beberapa kasus. Jadi, jika Anda sedang berada di Cina dan menggunakan beberapa pintu darurat yang tak mengarah kemanapun, jangan panik. Pintu memang didesain seperti itu. Mesir mengeluh tentang patung Sphinx palsu dari Cina. Cina dapat mengopi apapun, termasuk patung Sphinx Giza yang terkenal. Temui Sphinx palsu Cina. Menggunakan keterampilan pemalsuan mereka ke tingkat berikutnya, seseorang memutuskan untuk membuat replika patung Sphinx Giza ukuran penuh. Mesir tidak senang dengan alasan Cina bahwa imitasi adalah bentuk pujian paling tulus dan telah mengirimkan keluhan tentang patung Sphinx ini ke Perserikatan Organisasi Bangsa UNESCO. Orang Mesir berpendapat bahwa Sphinx palsu Cina ini tidak hanya tidak akurat, tetapi juga melanggar peraturan internasional dan berbahaya bagi industri pariwisata di Mesir. Namun untungnya, industri pariwisata belum terpengaruh. Lagi pula, tahun lalu, seorang turis mahasiswa Cina mengukir namanya pada kuil Luxor terkenal yang berumur ribuan tahun. Mungkin apa yang diperlukan Cina adalah replika dari segala sesuatu agar turis Cina dapat mengukir nama mereka di replika Menara Miring Pisa, Angkor Wat, dan lain-lain. Para pejabat Cina mengklaim bahwa replika patung Sphinx ini hanya untuk properti film dan bahwa Sphinx akan dihancurkan setelah film selesai. Cina memalsukan kondom Durex dan korban pun jadi hamil. Di Taiwan, Mr. Liao mencari cara agar bisa dapat uang dengan cepat. Dan dia tahu kalau seks menghasilkan uang yang banyak. Jadi Mr. Liao memesan sekitar 1000 kotak kondom Durex palsu dari Cina. Ia kemudian menjual setiap kotak sebesar $9 Amerika di internet Taiwan. Sekotak kondom Durex rata-rata seharga $12 Amerika. Jadi Mr. Liao berhasil menghasilkan uang lebih, sementara pelanggannya pikir mereka menghemat uang. Sayangnya, membeli kondom murah adalah investasi yang buruk. Ada berbagai macam penyakit kelamin. Belum lagi masalah kehamilan yang tak seharusnya terjadi. Pelanggan Mr. Liao kurang senang dan akhirnya polisi mendengar tentang perbuatannya. Mereka menangkap Mr. Liao untuk penjualan barang palsu. Mr. Liao mengatakan ia telah menjual setidaknya 100 kotak. Sehingga polisi memperingatkan penzina lokal untuk membuang merek kondom Durex yang memiliki kemasan berwarna lebih terang. Jadi jangan murahan jika berurusan dengan alat kelamin Anda, oke? Kemarin penguin tiup, sekarang kupu-kupu palsu. Pertama, ada penguin palsu di Cina, dan sekarang mereka telah memutuskan untuk mengambil kesalahan di tingkat berikutnya dengan menghadirkan Anda sebuah pameran kupu-kupu palsu. Pameran yang disebut Dinosaur and Butterfly diadakan di akhir pekan lalu di sebuah taman di daerah Mashan di daerah otonomi Guangguang, Guangxi. Menurut iklan yang tampil di aplikasi WeChat, puluhan ribu kupu-kupu dari jauh dan luas di pameran akan mendarat di bahu dan jari pengunjung. Tapi ketika Mr. Huang dan putrinya melakukan perjalanan sejauh 62 mil untuk melihat pameran itu, yang mereka lihat hanyalah kupu-kupu plastik yang ditempatkan sembarangan di atas tanah. Hal ini membuat pengunjung marah, mengatakan bahwa mereka merasa ditipu oleh Yulin Beijing Exhibition Service Company yang menyelenggarakan acara tersebut. Seorang staf pembela perusahaan tersebut mengatakan bahwa iklan tersebut tidak palsu dan mengapa tidak bisa menyampaikan kupu-kupu plastik di jari seseorang. Sementara itu, pihak taman telah menanggapi, mengatakan bahwa peserta pameran telah membersihkan semuanya, dan jika hal seperti ini terjadi lagi, mereka tidak akan menyewakan area tersebut kepada mereka. Para peserta pameran entah bagaimana berpegang teguh pada pendirian mereka yang mengatakan bahwa pameran tersebut sesuai dengan imajinasi setiap orang.